Waktu itu aku nggak sekolah di sini, lulusan Dan kerjaan juga nggak shortage ya. lulusan di Indonesia. Kerjaan aku cuman, kalau orang bilang cuman wah kerja di restoran gitu kan, padahal ternyata Kalau di mata manusia itu kayak mustahil gitu guys. Tapi kalau misalnya emang Tuhan udah tentuin jalan kalian, tentuin jalan kita, itu pasti bisa. halo guys, kembali lagi di channel Hendry Kulinen. Perkenalin, nama saya Hendry Dan aku Indah. dan si baby ya. Dan di video kali ini kita cuma mau sharing aja, nggak technical, tapi kita mau cuma sharing tentang pengalaman pribadi kita untuk dapetin PR di New Zealand. Oke? Jadi waktu kecil kamu pernah nggak sih punya mimpi? Ya, jadi pertamanya aku ingat banget waktu itu aku sama papaku, terus aku ditanyain sama papaku, nanti kamu udah besar mau jadi apa? Biasalah ya, orang tua suka nanyain gitu. Dan itu masih aku teringat banget sampai sekarang. Aku bilangnya kalau aku tuh mau keluar negeri gitu. Oh, kamu dari kecil banget ya? Dari Itu umur berapa? aku nggak ingat tepatnya, mungkin sekitar SD atau mau masuk SMP kayak gitu. Kalau kamu? Kalau aku sebenarnya nggak ada cita-cita dan nggak ada kepikiran gitu buat pindah ke luar negeri, buat tinggal di luar negeri. Tapi waktu kecil tuh aku tuh pengen banget tinggal di tempat yang kayak pemandangannya tuh banyak gunung-gunungnya gitu guys. Atau juga pokoknya kalau misalnya dulu tuh suka nonton Home Alone gitu kan, atau film yang di RCTI yang setiap hari Minggu jam 9 itu kan suka banyak film-film, nggak tahu jam berapa, pokoknya suka banyak film-film bule itu. Aku tuh kayak kayak aduh enak ya kayaknya kalau tinggal di situ gitu. Ya, jadinya akhirnya singkat cerita kita sampailah ke negeri ini, di negeri Yang penuh dengan susu dan madu. yang penuh dengan susu dan madu. Dan ini benar-benar negeri yang penuh dengan susu dan madu, karena di sini adalah penghasil susu yang salah satu penghasil susu yang terbesar. Banyak iklan ya guys ya. Banyak iklan guys. Ini baru satu, belum ada yang tiganya lagi. Jadi kita datang ke sini sekitar 10-12 tahun yang lalu guys. Kalau Indah itu sekitar 13 tahun yang lalu. Aku 2007. 2007, 13 tahun yang lalu. Dan kita juga ada cerita, kita juga ada bikin videonya tentang kita bikin yang dari visa turis. Kalau aku dari visa turis, kalian bisa lihat videonya di sini, di atas sini atau di atas sini. Nanti aku kasih linknya. Jadi kita mau cerita kalau lagi ada bangunan guys di sini. Renovasi. Nah, jadi kita bermulainya itu semuanya berasal dari mimpi kita gitu. Benar nggak? Jadi kayak waktu kecil tuh kita tuh ada kepikiran apa, pengen apa gitu. Yeah. Nggak taunya memang ternyata besar itu kita kayak kayak mimpi kita tuh menarik kita untuk menjadikan mimpi itu kenyataan. Benar sekali. Iya ya, itu ya kalimatnya ya. Jadi apa yang kita impikan dari kecil itu tiba-tiba sekarang menjadi kenyataan. Dan memang prosesnya untuk mendapatkan PR di New Zealand itu nggak gampang. Tapi kita ya berusaha dan kita juga berdoa untuk mendapatkan PR-nya di sini. Kalau teman-teman waktu kecil punya mimpi apa? Kayak kalau misalnya aku suka tanyain sama anak aku waktu kecil, enggak waktu kecil sih, memang dia sekarang masih kecil juga, tapi dia selalu berpikir kalau dia itu mau jadi car designer atau bikin mobil gitu. Dia cita-citanya pengen punya perusahaan perusahaan mobil gitu. Perusahaan mobil. Jadi ya. Itu cita-cita dia. Kalau aku cita-citanya dulu tuh aku suka banget main sama boneka-bonekaan gitu. Terus aku pernah sampai mimpi bahwa boneka yang aku mainin itu tuh benar-benar hidup. Ternyata pas aku gede bener-beneran dikasih sampai 4 lagi bonekanya hidup gitu. Boneka ini si baby anak baby kita. ini gitu. Jadi pasti di hati teman-teman juga ada yang sudah mimpi yang udah memang Tuhan tuh taruh di dalam hati kita masing-masing, karena jalan hidup orang berbeda-beda ya masing-masing ya. Benar. Dan memang nggak langsung terjadi, karena waktu itu berapa puluh tahun kemudian kan mimpi itu terjadi, dan kita juga harus bekerja
untuk melakukannya gitu. Kita harus Iya. bergerak untuk melakukannya, untuk meraih mimpi-mimpi Jadi kita. bukan daydreaming doang ya, bukan cuman Ya, bermimpi doang gitu ya, tapi dan harus ada actionnya harus ada juga. actionnya juga. Dan aku percaya kalau Tuhan itu bukain pintunya gitu. Tuhan itu melihat mimpi-mimpi kita karena dia maha tahu kan, dan dibukain jalannya, dan kita harus melakukannya, kita harus berjalan untuk meraih mimpi-mimpi itu. Mm-mm. Kayak kita misalnya di sini waktu kita PR, waktu itu kita juga cari kerjanya susah guys di tahun 2010 Iya, itu. inget banget ya, sampai kayak doanya kenceng banget. Habis itu kayak selalu memohon lah sama Tuhan, minta pekerjaan yang bisa masukin kita ke sini Ke gitu. sini bener. Dan waktu itu tahun 2010 juga udah susah guys, apalagi Sekarang 10 tahun sekarang kemudian. iya lebih susah lagi. Tapi kalau kita ada usahanya, kita kerjain dan kita berdoa, Tuhan tuh pasti bukain jalan, dan Tuhan appreciate apa yang akan kita lakukan. Iya, jadi kalau teman-teman ada mimpi, jangan cuma dimimpin doang, tapi juga cari infonya dan juga melakukan tindakan. Kalau misalnya masih belum bisa maju, latihan terus. Kayak misalnya nih, anak aku ya, karena dia pengen bikin mobil, jadi sekarang kita encourage dia buat misalnya gambar terus atau bangun Lego dari mobil gitu. Kita nggak tahu nanti gedenya dia jadi Kita nggak apa gitu, tahu, tapi iya. kita tahu bahwa itu benih yang memang sudah Tuhan taruh di hati dia gitu. Betul. Jadi kembali lagi kalau ke PR New Zealand ya. Ya, aku selalu out of topic ya. Iya kan? Sorry. Jadi kalau waktu itu kita tuh udah dikasih tahu kalau kita itu akan dibawa ke negeri ini gitu, ke negeri yang penuh dengan susu dan madu gitu. Dan waktu itu kita juga nggak tahu negeri apa itu. Ternyata ya ini New Zealand ini gitu, Selandia Baru ini ya. Ternyata yang memang sudah dijanjiin. Jadi kita juga prosesnya nggak gampang. Dan aku juga nggak sekolah di sini, tapi malah aku yang dapat kerjaan. Bener. Dari waktu aku kecil, aku tuh selalu pengen banget kalau kita kayak aku, kalau misalnya mau segala sesuatunya tuh dimulai dari nol, dimulai dari bawah. Dan karena kita ada di New Zealand, itu tuh bener-bener semua yang aku pengenin waktu kecil itu tuh dimulai dari bawah. Jadi semuanya kejadian Gitu jadi guys. berhati-hati juga dengan mimpi kalian gitu, Iya, dengan apa yang kalian wish. Iya, be careful of what you wish for. Iya. Jadi kalau keinginan ya, bukan mimpi sih, keinginan. Ya, karena itu bisa nge-track ke kita gitu ya, bisa terjadi dengan di kemudian hari, baik itu mimpi yang bagus maupun keinginan yang baik maupun keinginan yang buruk gitu. Jadi kalau mulai dari bawah kamu bilang itu buruk. Nggak buruk juga, misalnya kalau misalnya keinginannya aduh aku nanti kayak gini ya, sesuatu yang negatif ya itu juga bisa terjadi sama kita. Jadi ya kita harus berhati-hati dengan keinginan kita. Jadi kalau kayak PR ini, kayak PR di New Zealand ini, memang sekarang sudah susah guys untuk kalian yang mau kesini, mau sekolah dan ambil PR. Ini aku ngomong yang faktanya ya. Mungkin kalian di Indonesia ketemu agent bilang ya, mereka pasti bilangnya manis gitu, tapi kalian harus tahu juga pahitnya itu kayak gimana. Banyak orang-orang yang di sini dan sudah sekolah itu nggak dapat kerja, ada yang dapat kerja tapi belum dapat PR karena peraturan PR sekarang itu sangat susah. Ini bukan aku nakut-nakutin, tapi ya memang kalau aku tanya semua orang yang lagi apply PR, mau apply PR apa mau cari kerja di New Zealand, memang sekarang itu masanya lagi sulit banget gitu. Tapi guys, kayak kembali lagi, kalau kalian memiliki keinginan yang kuat, memiliki mimpi itu pasti akan terjadi gitu. Pasti akan ada jalannya, dan Tuhan tuh pasti akan bukain gitu. Dan kita tuh harus percaya aja gitu. Kita harus percaya kalau ini bisa terjadi walaupun dengan peraturan-peraturan yang sangat sulit. Iya. Tetap Dulu ada opportunity ya, tetap ada kesempatan. Di setiap hal itu bisa dicari opportunity-nya. Bisa, selalu ada celah. Yang penting kita nggak boleh menyerah. Kalau kita sudah menyerah ya udah, itu sudah the end. Menyerah. Jadi kalau pesimis juga itu Pesimis menyerah juga ya. sudah menyerah, kayaknya susah, aku nggak bisa. Ya udah, kamu nggak bisa gitu. Tapi kalau kita berusaha pasti ada jalan yang terbuka dan kita bisa dapat PR-nya. Dan itu yang terjadi 6 tahun yang lalu pada saat aku apply PR kayak gitu. Karena waktu itu aku nggak sekolah di sini, lulusan dan kerjaan juga nggak shortage ya. Lulusan di Indonesia, kerjaan aku cuman, kalau orang bilang cuman wah kerja di restoran gitu kan, padahal kalau di mata manusia itu kayak mustahil gitu guys. Tapi kalau misalnya emang Tuhan udah
tentuin jalan kalian, tentuin jalan kita, itu pasti bisa. Pasti bisa gitu. Jadi kita doain ya supaya setiap orang yang nonton ini, setiap teman-teman yang nonton ini, supaya mimpinya dapat dikabulkan dalam waktunya Tuhan gitu. Yang penting berusaha dan berdoa dan selalu terus positif. Ya, itu baik. Oke, sekian dulu ya. Oke, itu aja guys tentang cerita kita untuk mimpi dan PR kita di New Zealand, dan akhirnya kita bisa mendapatkan PR. Kita masih banyak ya mimpi-mimpi yang lain. Ini kayak jalan kita itu belum selesai guys. Iya. Ya, kalian Kita ikutin juga aja. lagi berusaha, masih tetap berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang sekarang. Yap. Kalian ikutin aja YouTube kita akan sharing-sharing tentang perjalanan hidup kita. Yang kadang kan nggak gampang juga guys, walaupun kelihatannya gampang. Ya mungkin apa yang kalian lihat di kamera itu pemandangan yang indah, sesuatu yang indah. Ya pastinya kita mau menampilkan sesuatu yang baik kan. Tapi nanti Kalau menampilkan sesuatu yang jelek, siapa yang mau nonton? Iya. Nah, nanti di video selanjutnya aku akan bikin video tentang PR yang secara teknikal. Jadi kayak gimana cara apply-nya, gimana cara apanya. Makanya kamu udah? Belum. Belum. Iya, tapi aku ada juga ngobrol sama satu orang bule, teman kita. Istrinya orang Indonesia dan dia dari South Africa. Mereka mau apply PR juga di sini, lagi apply PR di New Zealand, dan babynya lagi berisik Lagi nyanyi. dia lagi mau belajar ngomong, tapi Tambah gede. jadi nanti aku akan bikin videonya untuk teknikalnya gimana cara apply PR di New Zealand ya, yang aku tahu gitu. Karena banyak guys untuk apply PR di New Zealand ini banyak caranya loh. Jadi itu aja untuk kita. Mungkin aku jangan usah disuruh. Iya. Itu aja guys video kali ini tentang PR di New Zealand dan mimpi-mimpi kita. Makan jari. Sudah. Udah. Dia udah bosen, udah mau jalan-jalan. Udah mau jalan-jalan. Oke, bye-bye. Thank you udah nonton. Bye-bye. Halo. Ini yang tadi yang ngomong-ngomongnya nyanyi-nyanyi ya. Ini ya. Ini ya. Hey. Mau pegang-pegang kameranya ya.